Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustaz, apa kabar hari ini? Sehat tentunya ya. Mudah-mudahan antum dalam keadaan selalu sehat, dalam keadaan mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita perhatikan ada sebuah cerita yang walaupun pendek, tapi tentunya kita sudah bisa mengambil intisari daripada cerita itu. Cerita itu adalah cerita sebuah pengorbanan seorang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Yaitu putra tercintanya, putra yang dirindu-rindukan selama ini berpuluh-puluh tahun, dirindukan kehadirannya. Tapi pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun akhirnya mengorbankan anaknya. Dengan cara apa? Disembelih. Disembelih. Tapi sesungguhnya ketika melakukan penyembelihan itu, apakah Nabi Ismail benar-benar dibunuh atau disembelih? Tentu tidak. Sebab ini hanyalah sebagai ujian bagi seorang Nabi Allah. Apakah Allah ingin melihat seberapa cintanya Nabi Ibrahim ini kepada Allah, seberapa cintanya beliau kepada Allah? Lalu kemudian ujian itulah diberikan untuk melihat kadar cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, Ismail tidak disembelih, tetapi Allah turunkan gibas, kambing ataupun domba. Intinya yang terjadi penyembelihan atau binatang atau yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi gibas yang telah Allah turunkan itu. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang terpenting buat kita dari peristiwa penyembelihan ini adalah ada makna dari penyembelihan yang sekarang kita sebut sebagai penyembelihan binatang kurban. Apa itu maknanya? Yang disembelih binatang kejam Islam? Tidak, bukan Islam kejam, tapi
Allah ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada diri kita. Apa itu? Di balik penyembelihan binatang itu ada makna bahwa kita mesti membunuh, menghilangkan sifat-sifat kehewanian atau sifat binatang. Kok begitu Ustaz? Iya, sebab kenapa? Manusia dan hewan ini adalah makhluk sejenis. Ayo kita melihat ke hutan, ada monyet, mirip nggak dengan antum? Nah itu dia makan, antum juga makan. Dia garuk-garuk, antum juga garuk-garuk. Nah, artinya apa? Ada kemiripan. Yang membedakan di mana antara kita manusia ini dengan binatang? Ya, ada perbedaannya. Apa itu? Ada muru'ah yang harus dijaga. Ada muru'ah yang harus dijaga. Apa itu muru'ah? Nilai-nilai kemanusiaan. Antum tuh punya nilai karena memang antum ada nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Berupa akhlakul karimah. Ayo kita melihat sejenak perbedaan yang kecil saja. Binatang, kambing, coba lihat di tetangga kita, kalau ada seekor kambing datang atau pergi ke sebuah sebuah lapangan atau kebun, apa yang dilakukan? Tanpa izin mereka makan selap-lapnya sampai benar-benar kalau orangnya datang, baru itu kelabakan dia pergi. Tapi kalau orangnya nggak ada, hajar terus sampai kenyang. Itu sebab binatang. Ada misalkan ada kambing minta izin sama antum, saya mau ngambil makanan antum, boleh nggak? Nggak ada. Kenapa? Itu kambing. Kambing tak mikir soal milik siapa. Tapi kita sebagai manusia tentu tidak sama dengan yang namanya kambing. Kita makan, yang kita makan harus hak kita. Kalau bukan hak kita, setidaknya kita minta izin kepada mereka, boleh nggak saya makan? Kalau nggak boleh, jangan dimakan. Kalau boleh, silakan. Nah ini artinya apa? Kita mesti makan apa yang halal menurut Allah dan Rasulnya. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangkan Allah, nah inilah nilai-nilai yang harus dijaga. Ini nilai-nilai yang kecil sekali dalam hal makanan saja, ya. Kita mesti mengambil atau memakan yang memang benar-benar hak kita sendiri, bukan hak orang lain. Termasuk juga meminjam, memakai barang orang. Misalkan memakai barang orang, tentu kita tidak sama dengan binatang caranya, ya. Kita mesti izin kepada si pemiliknya. Ini siapa yang punya ya, boleh nggak saya pinjam? Kalau boleh, hajar, pinjam, bawa. Kalau nggak boleh, jangan maksa, ya, karena itu adalah hak orang lain. Nah itu nilai-nilai kecilnya. Kemudian kambing nggak peduli dia mau doa atau tidak kalau makan, bener nggak? Kalau antum punya mesti ada perbedaannya. Ada doa, ada ritual sebelum kita makan. Cuci tangan dulu. Ada kambing cuci tangan? Enggak. Ada doa dulu. Perlu kambing misalkan nadakan tangan ya Allah Rabbana misalkan? Enggak ada. Tapi kita mesti begitu. Memang kita manusia diciptakan lebih mulia daripada binatang itu. Tapi ingat, ketika kita tidak mau menjaga mur'ah ini, ketika kita tidak mau menjaga nilai-nilai kemanusiaan ini, apa yang terjadi kata Allah? Maka manusia itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada binatang, ya. Kalau binatang makan nggak izin, wajar karena memang binatang nggak dikasih akal. Tapi kita dikasih akal oleh Allah, kita dikasih hati oleh Allah, fuad, kita dikasih penglihatan, ya, kita dikasih namanya samun itu adalah pendengaran, kita dikasih juga basar, penglihatan, dan kita juga ada fuad. Ketiga-tiganya itu akan meling, dan itulah nanti yang akan menjadi ukuran atau yang akan memberikan penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, layak atau tidak layak. Pertanyaannya, kita mau di posisi yang mana? Apakah kita mau menjaga muruah itu atau tidak? Kalau tidak, awas, hati-hati, ya. Kalau antum ada orang berteman atau antum berteman dengan monyet, benar nggak? Kok gitu, Ustaz? Iya, karena teman antum ternyata
caranya gayanya seperti monyet. Dia makan nggak pernah bilang ini hak siapa, nggak pernah baca doa, makannya sambil berdiri, sambil berlarian bahkan. Nah, ternyata teman-teman antum juga monyet gitu ya. Hati-hati ya. Makanya oleh karena itu jangan kita menjadi monyet-monyet yang sama. Ya, jangan kita menjadi monyet-monyet itu, tetapi kita harus menjadi kita sebagai manusia. Oke? Nah, tentunya Ustadz bersama dengan para ustadz dan ustazah yang ada di SDIT Bunaya ini mengucapkan kepada antum semuanya selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita, segala kurban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.